Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab 1 Raja-Raja pasal 19, teksnya ayat 1 sampai 21. Dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 8. Elia lari ke padang gurun karena Izebel berkata akan membalas kepada Elianya, dan dia tiba di Gunung Horeb. Paragraf yang kedua ayat 9 sampai 17. Tuhan berfirman kepada Elia di Gunung Horeb. Paragraf yang ketiga ayat 18 sampai 21. Elia memanggil Elisa sebagai nabi pengganti Elianya. Kesimpulannya, Ahab berkata tentang peristiwa di Gunung Karmel kepada Izebel, dan Izebel berkata akan membalas kepada Elianya. Jadi Elia lari ke padang gurun. Dia berkata di bawah sebuah pohon arar, dan Tuhan, ambillah nyawaku. Namun Tuhan menghibur Elia melalui seorang malaikat. Kemudian Elia menjadi kuat lagi dan berjalan selama 40 hari lamanya sampai ke Gunung Horeb. Dan di sana Elia melihat angin besar dan kuat, gempa api, dan mendengar bunyi Tuhan. Jadi Elia mencurahkan kesusahan hati, dan Tuhan dengar. Kemudian Tuhan perintahkan kepada Elia bahwa dia mengurapi kepada Hazael sebagai raja Aram dan kepada Yehu sebagai raja Israel, dan juga akan memilih Elisa sebagai nabi pengganti Elia. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan mengutus seorang malaikat kepada Elia untuk memelihara dan menguatkannya supaya Elia pergi ke Gunung Horeb. Kedua, Tuhan berfirman dengan bunyi angin sepoi-poi basah bahwa akan pergi ke Damsyik dan mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga mengurapi Yehu cucu Nimsi menjadi raja atas Israel, dan mengurapi Elisa bin Safat menjadi nabi menggantikan Elia. Ketiga, Tuhan janji bahwa akan meninggalkan 7.000 orang di Israel yang tidak sujud menyembah Baal dan yang bulunya tidak mencium dia. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Ahab berkata tentang peristiwa di Gunung Karmel kepada Izebel, dan Izebel ingin membunuh Elianya. Memang Izebel tidak melihat peristiwa di atas Karmel, sehingga dia tidak takut tentang Allahnya dan ingin membalasnya kepada Elia saja. Kedua, Elia lari ke padang gurun dan berkata kepada Tuhan, "Cukuplah itu Tuhan, ambillah nyawaku." Tetapi dia kuat lagi dengan makan makanan yang seorang malaikatnya sediakan dan pergi ke Gunung Horeb. Ketiga, Elia mendengar firman Tuhan di Gunung Horeb, dan dia pergi kepada Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembutnya. Elia memanggil Elisa dengan melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu apinya. Dia memang makan bersama dengan orang-orangnya. Kemudian ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Setelah itu Elisa mengikuti Elia sebagai pelayanannya. Aplikasi hari ini. Pertama, janganlah putus asa. Perhatikan tentang bunyi Tuhan, seperti angin sepoi-poi basahnya, dan segera melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Kedua, pada waktu Tuhan memanggil Anda, janganlah ragu-ragu, melainkan segera menyerahkan milik pusaka dunia dan mengikuti bimbingan Tuhan dengan berani. Akhirnya praktek hari ini. Jangan putus asa sekalipun terjadi situasi tidak sesuai dengan pengharapan dan ide Anda.
Sekalipun harus saya menjadi pemenang, tetapi kalau tidak jadi pun juga tidak apa-apa. Jangan putus asa. Tetap menguatkan hati Anda dan lebih mengandalkan hanya kepada Tuhan dengan menyerahkan yang Anda pentingkannya. Kalau begitu, Tuhan tidak membiarkan kita. Pasti Tuhan akan membimbing kita sampai menjadi pemenang akhirnya senantiasanya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.